Nah, berkaitan dengan masalah ini saya ingin sampaikan karena ini ada satu hadis yang penting yang menyinggung tentang masalah sholat yang sepertinya mungkin jarang sekali orang lakukan, yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih ini, maka sampai Rasul mengatakan, ya, kalau memang bisa dilakukan tiap hari, silakan kerjakan tiap hari. Kalau bisa, masih bisa kalau tidak bisa setiap hari, bisa setiap minggu, setiap hari Jumat misalnya. Kalau nggak bisa seminggu sekali, 1 bulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau masih nggak sempat setahun sekali, minimal seumur 1 kali. Nah, saya nggak tahu ini apakah sudah pernah melakukan salat tasbih atau belum. Maka ini perlu kita sampaikan supaya kita bisa mengambil, termasuk juga dalam pembahasan kita fikih ini nanti ada pembahasannya juga, ya. Barangkali nanti bisa langsung kita amalkan malam ini, ya, bagaimana tata caranya. Ini perlu saya sampaikan sebentar sebelum kita lanjutkan materi berikutnya tentang masalah sunnah-sunnah yang dilakukan dalam mengerjakan sholat. Nah, ini ada hadis baru saja saya sampaikan tadi, ya. Hadis ini sebenarnya banyak riwayatnya, tapi yang saya sampaikan adalah hadis yang disampaikan Rasulullah kepada paman beliau, sahabat Sayyidina Abbas, ya. Kata Rasulullah kepada paman beliau, ya, Abbas bin Abdul Muttalib, ya, kata Rasul, "Idza anta fa'alta dzalik, ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu." Kalau kamu melakukan sholat tasbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu, awwalahu, dosa yang pertama, wa akhirahu, dan yang terakhir, ya, awal sampai akhir. Wa qadimahu wa hadithahu, dosa yang lama, dosa yang baru. Wa khata'u amdahu, dosa yang dikerjakan dengan tanpa sengaja, yang dikerjakan dengan sengaja. Wa saghirahu wa kabirahu, dosa yang besar, yang kecil, diampuni semuanya. Wa sirrahu wa alaniyatahu, dan dosa yang dikerjakan dengan sir, dengan cara rahasia. Karena pada umumnya orang itu ketika melakukan kemaksiatan ada yang masih punya malu dia, walaupun malunya sama manusia, bukan sama Allah, ya. Biasanya kan orang begitu. Ada orang yang terang-terangan, apalagi zaman sekarang ini banyak orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Nah, ini dosa-dosa yang dilakukan dengan terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi itu bisa digugurkan, bisa dihapus dengan sholat tasbih ini. Dalam keterangan disampaikan seperti itu, yaitu antusolli arba'a raka'atin. Sholat tasbih itu dikerjakan 4 rakaat. Nah, ada 2 cara. Ada yang dikerjakannya 4 rakaat 1 kali salam langsung. Ada yang dikerjakan 2 kali salam, berarti 2-2. Karena memang ada riwayatnya semuanya. Sholat tasbih ini ada 2 riwayat, ya. Kalau Imam Nawawi menyampaikan sholat tasbih kalau dikerjakan di siang hari dikerjakan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Tapi kalau malam hari dikerjakan 2 kali salam, berarti 2-2. Ini memang agak beda pelaksanaannya dan agak lama, ya. Maka nanti kalau ingin tahu bagaimana rasanya, silakan nanti diamalkan, ya, supaya kita bisa mengambil daripada apa yang disampaikan Rasulullah kepada paman beliau ini yang memang disinggung, sampai kalau seandainya kita nggak bisa mengerjakan setahun sekali, paling tidak seumur hidup 1 kali lah pernah sholat tasbih, kata Rasul begitu. Ini disampaikan wa yaf'alu wal muslimu fi kulli waqtin wa la karahata fihi. Dikerjakan, boleh dikerjakan, boleh siang, boleh malam. Ya, yang penting tidak pada waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Nah, itu. Kemudian au fi kulli yaumin wa lailatin, boleh di malam hari ataupun di siang hari, boleh dikerjakan setiap hari. Wa illa fa bi kulli usbu'in, kalau enggak bisa tiap hari, paling tidak seminggu sekali, setiap hari Jumat. Kenapa dipilih hari Jumat? Karena hari Jumat adalah sayyidul ayyam, hari terbaik selama 1 minggu. Itu kadang-kadang ada orang tanya, kenapa sih hasilnya hari Jumat? Kenapa kalau hari yang lain? Karena memang dipilih hari Jumat itu sayyidul ayyam. Ya, kita sempatkan. Maka di antara sunnahnya pada hari Jumat itu memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, memperbanyak doa termasuk juga. Ya, baik malam Jumatnya ataupun hari Jumat siangnya. Itu. Jadi kalau nggak bisa seminggu sekali, ya paling tidak au syahrin, sebulan sekali. Kemudian awil umri, atau kalau tidak bisa juga setiap bulan, setiap tahun nggak bisa juga, paling tidak seumur hidup 1 kali. Nah, sekarang cara pelaksanaannya, ya. Hadisnya panjang tapi saya mau singkat saja.
supaya kita bisa banyak mengambil faedah nanti. Yang penting kita paham, ya. Disampaikan di sini antusolli arba'a raka'atin tuqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab wa surah. Sebagaimana biasa membaca surat Al-Fatihah dan setelah Al-Fatihah membaca surat-surat yang lain. Tapi disampaikan di sini ada surat-surat pilihan. Karena memang dalam Al-Qur'an itu ada surat-surat yang mempunyai fadilah, punya keutamaan. Maka di dalam kitab ini disampaikan rakaat pertama misalkan setelah membaca Al-Fatihah nanti membaca Az-Zalzalah. Kenapa Az-Zalzalah? Karena Az-Zalzalah itu yang kayaknya kita juga banyak yang nggak tahu. Ternyata Az-Zalzalah ini itu nisful Quran. Orang yang membaca surat Az-Zalzalah itu pahalanya sebagaimana mendapatkan pahala orang yang baca setengah daripada Al-Quran. Baca setengah daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Wa fi salisah yang ketiga baca An-Nasr idza ja'a nasrullah. Kemudian Ar-Rabi'ah baca Al-Ikhlas. Ini memang surat-surat pilihan. Kalau Az-Zalzalah itu nisful Quran, setengahnya Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran, ya. Kalau Al-Kafirun itu keutamaannya paling tidak jadikan zikir setiap malam baca surat Al-Kafirun. Karena orang yang baca surat Al-Kafirun setiap malam sebelum tidur, dia dijaga oleh Allah, tidak akan mati dalam keadaan kafir dan dijaga dari sifat munafik. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian surat An-Nasr juga sama. Jadi memang ada surat-surat pilihan yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini juga misalnya contohkan juga ada surat Al-Baqarah, ini penting. Al-Baqarah ini jangan sampai rumah kita, apalagi rumah baru ya, ataupun rumah lama tapi belum pernah dibacakan Al-Baqarah, bacakan Al-Baqarah. Kenapa? Karena Al-Baqarah ini toridah syaitan, bisa mengusir setan, bisa mengusir jin. Satu kali khataman kalau bisa, ya, bacakan surah Al-Baqarah. Apalagi rumah baru misalnya, ya, supaya aman dari gangguan jin dan setan, bacakan Al-Baqarah. Ya, dari awal sampai akhir. Boleh dibaca sendiri, boleh dibagi-bagi dengan yang lain supaya cepat selesai. Yang penting dibacakan Al-Baqarah. Maka itu ada hadisnya juga, ya, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Faqra'u apa? Maka bacakanlah surat Al-Baqarah. Karena syaitan, karena setan itu akan yunfir minal bait alladzi yuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Itu hadisnya ada seperti itu. Nah, jadi ada surat-surat pilihan yang dikerjakan ketika mengerjakan surat tasbih. Rakaat pertama selesai Al-Fatihah membaca surat Al-Zalzalah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca surat Idza Ja'a Nasrullah. Kemudian rakaat keempat setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian caranya, karena surat tasbih ini baca tasbihnya selama 4 rakaat ini dikerjakan dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali. Maka setiap 1 rakaat bacanya 75 kali bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau dilengkapi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacanya bagaimana? Pertama, setelah baca surat Al-Fatihah rakaat pertama, baca Az-Zalzalah atau surat yang lain silakan. Ya, kemudian sebelum ruku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim kalau lengkapnya, ya. Baca 15 kali. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim juga boleh. Dibaca 15 kali. Selesai 15 kali baru ruku. Nanti subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Selesai itu langsung baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Selesai nanti i'tidal, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi misla min syai'in ba'du. Selesai itu jangan langsung sujud tapi baca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Nanti sujud subhana rabbil a'la wa bihamdih. Selesai baca lagi tasbih 10 kali lagi. Kemudian ketika julus, ya, duduk di antara 2 sujud, ya, baca lagi 10 kali lagi.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selesai, baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 10 kali. Ya. Kalau kita tahu Pak, artinya ini luar biasa ini. Doa antara dua sujud ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu luar biasa isinya. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah diriku, warhamni dan rahmatilah aku, warfa'ni, angkatkanlah derajatku, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, wajburni, ya, tutup kesalahan-kesalahanku, ya, ampuni kesalahan-kesalahanku, dan seterusnya. Nah, selesai itu 10 kali, kemudian sujud lagi yang kedua, baca lagi 10 kali. Setelah baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, kemudian baca tasbih 10 kali. Nanti sebelum berdiri, ya, itu kan ada duduk sebentar itu. Nanti baca lagi sebanyak 10 kali, baca tasbih lagi. Jadi kalau dihitung semuanya jumlahnya ada 300 kali bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini ya, apa caranya seperti saya ulang sedikit, saya rinci ya. Jadi yang pertama ketika berdiri sebelum ruku baca tasbihnya sebanyak 15 kali. Ketika ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali. Duduk di antara dua sujud 10 kali. Sujud yang kedua 10 kali. Duduk sebelum berdiri 10 kali. Itu kalau di total jumlahnya setiap rakaatnya ada 75 kali 4, maka nanti jumlahnya ada 300. Silakan dikerjakan. Ini kata Rasul, itu bisa mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu, yang terakhir, yang baru, yang lama, yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak disengaja, yang dikerjakan dengan terang-terangan ataupun yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Itu insya Allah bisa diampuni dengan kita mengerjakan sholat tasbih ini. Maka sampai Rasul mengatakan, kalau memang gak bisa tiap hari, tiap minggu, gak bisa tiap minggu, tiap bulan, gak bisa tiap bulan, tiap tahun, gak bisa tiap tahun, seumur hidup sekali. Masa sih ya seumur hidup gak pernah mengerjakan sholat tasbih? Nah, maka silakan nanti yang belum, silakan dikerjakan malam ini. Ya, memang sholat tasbih ini termasuk sholat yang tidak disunahkan dikerjakan dengan berjamaah. Sebagaimana sholat tahajud itu tidak disunahkan dengan berjamaah. Tapi kalau dikerjakan dengan berjamaah juga tidak ada masalah. Supaya lebih semangat misalnya kan. Kan biasanya orang itu kalau bareng-bareng lebih ringan. Ya, kalau sendiri-sendiri boro-boro.